Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai kelasnya, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh KM. Untuk KM dipersilahkan pimpin doa. Ya, baik. Untuk absensi bisa diisi di Google Classroom ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Penasaran? Kita simak dulu video berikut ini. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Prioritas pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah, kaum muhajirin, dengan kaum muslimin Madinah, kaum Ansor. Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad adalah bermusyawarah dengan para sahabat baik muhajirin maupun ansor. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin, ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Nah, berikut tadi tayangan yang sudah kalian lihat mengenai apa yang akan kita pelajari hari ini. Bapak akan menjelaskan mulai dari pengertian dakwah. Apa sih itu dakwah? Dakwah merupakan kegiatan yang bersifat mengajak, menyeru, serta memanggil orang-orang untuk senantiasa beriman dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengajak di sini mesti tetap sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Nah, lalu dakwah Rasulullah di Madinah itu terjadi sekitar 10 tahun lamanya, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, lalu kenapa harus hijrah ke Madinah? Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah. Yang pertama, yaitu pada tahun 621 Masehi, telah datang 13 orang penduduk Yasrib atau yang sekarang dipanggil Madinah, menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqabah dan berikrar untuk masuk Islam. Kejadian tersebut dinamakan Perjanjian Aqabah pertama. Nah, lalu di tahun selanjutnya datang lagi 73 orang Yasrib ke Mekah. Saat itu mereka datang dengan tujuan melaksanakan ibadah haji. Namun sesungguhnya mereka ingin bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengajak Rasulullah untuk pindah ke Yasrib atau Madinah dan berjanji akan membela, mempertahankan, dan melindungi Rasulullah SAW. Nah, hal tersebut disebutlah Perjanjian Aqabah kedua. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat
untuk senantiasa bersama-sama berpindah ke Yasrib atau kita kenal dengan Madinah. Nah, di sini terdapat hasil anak-anak, terdapat hasil dakwah Nabi di Madinah, yaitu terjadinya ukhuwah Islamiyah, yang dimana Nabi Muhammad SAW pada saat itu mempersatukan dua kubu atau dua suku, yaitu dari golongan Muhajirin dengan kelompok Ansor. Nah, lalu hasil dakwah yang kedua, terbangunnya tempat pertemuan atau bisa disebut masjid. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabat membangun masjid di Madinah dengan tujuan tentu saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya tidak hanya sholat, akan tetapi ada juga kegiatan belajar mengajar, lalu ada mengadili perkara-perkara yang muncul di masyarakat, dan juga terjadinya musyawarah itu di masjid. Nah, yang ketiga, ada hubungan persahabatan yang baik antara umat muslim dengan umat non-muslim, yang dimana kita kenal Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, maka ini adalah bukti bahwasanya Islam itu agama yang cinta damai. Nah, begitu. Lalu ada hikmah dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, yang pertama, dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram. Nah, jadi munculnya atau datangnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah mendatangkan rasa aman dan tentram. Lalu yang kedua, ada persatuan dan saling menghormati antara agama. Nah, jadi selama adanya non-muslim, Islam tetap bersatu. Bersatu yang dimaksud tetap berdamai. Tidak ada yang namanya saling mencaci maki dan sebagainya. Akan tetapi Islam mengajarkan perdamaian. Bisa dipahami ya sampai sini. Lalu ada poin ketiga, yaitu menumbuh kembangkan tolong menolong antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin. Nah, jadi Islam mengajarkan untuk saling membantu satu sama lain. Lalu ada hikmah yang keempat, yaitu memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antara manusia dengan manusia, atau kita kenal apa? Hablum minallah dan hablum minannas. Ya, betul. Nah, lalu ada poin kelima mengenai hikmah dari dakwah Rasulullah SAW di Madinah itu adalah kita mendapat warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Islam. Nah, lalu selanjutnya hikmahnya adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Nah, jadi kita itu mesti menjadikan Rasulullah SAW role model kita atau contoh untuk kita dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama Islam yang cinta damai dan rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya hikmah yang selanjutnya adalah terciptanya hubungan yang kondusif. Itu tadi, bahwasanya Islam itu mengajarkan perdamaian. Ya, seperti itu. Nah, sikap dan perilaku yang bisa kalian contoh
yang bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari, yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena beliau yang pertama kekasih Allah, dan juga beliau mencintai umatnya. Nah, maka sudah sepatutnya kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tercatat oleh Bapak buat PPT-nya, yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan konsisten dan berkomitmen melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, sebagai bukti bahwasanya kita merawat dan melestarikan ketakwaan terkhusus di dalam diri kita dan umumnya untuk umat Islam. Lalu sikap yang kedua yaitu gemar membaca buku, termasuk buku sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, jadi sebisa mungkin kalian itu membaca tuh buku-buku sejarah terkhusus sirah nabawiyah atau kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Nah, lalu sikap yang bisa kalian contoh yang ketiga adalah memelihara silaturahim dan rukun sesama manusia, khususnya sesama manusia yang melaksanakan rukun Islam. Nah, jadi kita itu wajib memelihara hubungan antara manusia, termasuk silaturahim, berkunjung, terus bertemu dengan rekan, dengan saudara, dan sebagainya. Nah, lalu yang keempat yaitu senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara berjihad? Yaitu dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, bersikap sabar dan tidak merusak. Nah, jadi jihad yang dimaksud ini adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bersikap sabar dan tidak merusak alam maupun hubungan sesama manusia. Nah, gitu anak-anak. Nah, alhamdulillah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dirasa cukup? Ya baik, alhamdulillah untuk hari ini kita cukupkan, dan jangan lupa isi kuis yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Oke? Nah, akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.